Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Nanin AUF dengan NPM 20510403017. Saya mahasiswi UIN Radinington Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 6. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian 2, di mana di sini saya akan menjelaskan judul proposal yang saya pilih, yaitu pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian pada produk McDonald's dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi dalam perspektif ekonomi Islam. Studi kasus pada konsumen produk McDonald's di Bandar Lampung. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan pada bab 1, yaitu mengenai latar belakang masalah, di mana saya mengangkat judul pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian produk McDonald's dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi dalam perspektif ekonomi Islam. Di sini seperti yang kita ketahui bahwa McDonald's sendiri berada pada peringkat kedua top brand restoran fast food di Indonesia. Di sini juga karena ketatnya persaingan waralaba asing dan nasional mengharuskan setiap perusahaan untuk menciptakan hal-hal unik dan menarik agar dapat bersaing. Berdasarkan data, bahwasanya penggunaan sarana promosi ini pada usaha penyedia makanan dan minuman meningkat dari tahun ke tahun, di mana penggunaan promosi ini melalui media online, spanduk, brosur, TV, radio, dan lainnya. Sehingga seiring dengan berkembangnya zaman, promosi ini yang paling banyak digunakan adalah media online. Oleh sebab itu, keputusan pembelian juga adalah konsep dan perilaku pembelian di mana konsumen memutuskan untuk bertindak atau melakukan sesuatu, dan dalam hal ini melakukan pembelian ataupun memanfaatkan produk atau jasa tertentu. Itu menurut Balawera 2013. Adapun faktor yang memiliki peranan penting dalam keputusan pembelian adalah promosi, sehingga promosi yang unik mudah akan diingat, memberikan ingatan pada konsumen pada sebuah produk. Menurut Kotler dan Armstrong 2016, promosi adalah suatu unsur yang digunakan untuk memberitahukan dan membujuk pasar tentang produk atau jasa yang baru pada perusahaan melalui iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan maupun publikasi. Dalam hal ini, banyak sekali kegiatan yang perlu diperhatikan, seperti adanya promosi dalam suatu produk itu. Sehingga salah satu faktor yang dapat mempengaruhi suatu variabel dalam penelitian ini yaitu kepuasan pelanggan, kepuasan konsumen yang dirasakan oleh konsumen itu sendiri. Menurut Kotler, kepuasan pelanggan adalah a person feelings of pleasure or disappointed resulting of comparing products achieve performance or outcome in relations to the person expectation. Berdasarkan pengertian di atas, kita mengetahui sendiri bahwa kepuasan sendiri adalah rasa senang ataupun rasa kecewa yang dirasakan oleh konsumen itu sendiri atas penggunaan dari suatu produk. Untuk itu, haruslah pelaku bisnis menerapkan suatu strategi di mana akan meningkatkan penjualannya sehingga akan meningkatkan laba dari usahanya. Berdasarkan fenomena di atas, saya tertarik untuk meneliti ini karena adanya pengaruh promosi itu sendiri dalam keputusan pembelian, dan juga adanya faktor kepuasan, diduga juga adanya faktor kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi. Oleh sebab itu, di sini juga sudah didukung oleh peneliti melakukan prasurvei, di mana pada penelitian prasurvei terdapat 50 responden untuk melihat bagaimana pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian konsumen dengan kepuasan pelanggan sebagai mediasi. Kuesionernya ditujukan pada laki-laki dan perempuan. Berdasarkan rata-rata jawaban yang telah dijawab, bahwa disimpulkan dalam melakukan sesuatu keputusan pembelian pada suatu produk, faktor-faktor pendukung pada bagaimana pihak melakukan pemasaran dalam penjualannya menjadi faktor pendukung dalam melakukan pembelian, sehingga
Dari rata-rata responden setuju bahwa adanya promosi sendiri sangatlah berpengaruh dalam pembeliannya, dengan sisanya tidak terlalu berpengaruh. Ada alasan lainnya, yaitu bahwa promosi itu menimbulkan kepuasan tersendiri, sehingga dapat dilihat bahwa dengan adanya kepuasan pada konsumen menyebabkan konsumen akan melakukan pembelian terhadap suatu produk, sehingga diduga promosi ini ialah variabel yang menjadi pengaruh pada kepuasan konsumen sehingga konsumen melakukan pembelian terhadap produk. Jadi dapat disimpulkan pada 50 responden yang telah menjawab pada kuesioner, promosi menyebabkan kepuasan pelanggan, sehingga produk ini akan sangat berpengaruh dengan didukung adanya promosi, dapat meningkatkan rasa kepuasan pelanggan sehingga akan menjadi faktor pada keputusan pembelian. Hal ini juga didukung oleh beberapa penelitian yang dilakukan di mana dilakukan oleh Reiki Vega Dionda DKK dengan jurnal yang berjudul Pengaruh Harga, Promosi, dan Lokasi terhadap Kepuasan Pelanggan, di mana menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara promosi dan juga kepuasan pelanggan. Didukung juga oleh penelitian Esih Jayanti dengan objeknya yaitu jasa transportasi online, dan juga Yuningsi LDKK tahun 2023. Ini juga adanya pengaruh kepuasan pelanggan dengan adanya promosi menyebabkan keputusan pembelian pada konsumen. Penelitian yang dilakukan oleh di Sukoharjo oleh Andi Putra Ardana juga disimpulkan bahwa promosi juga sangat berpengaruh pada keputusan pembelian. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Valio Kristanto tentang pengaruh kepuasan konsumen dan citra merek terhadap keputusan pembelian konsumen sepeda motor merek Yamaha, ini menunjukkan bahwa pengaruh kepuasan pelanggan terhadap keputusan pembelian, dan juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Nanda Anissa Rizky DKK, dan juga penelitian pada konsumen muslim pada rumah makan Sambal Lalap di Jambi oleh Fitri Andika, dan juga penelitian yang dilakukan oleh Muflihatun pada studi kasus pelanggan toko Roshi Tegal, di mana di sini menunjukkan bahwa variabel kepuasan pelanggan menjadi faktor keputusan pembelian, sehingga peneliti menduga bahwa adanya keterkaitan kepuasan pelanggan akan adanya promosi dalam pengambilan keputusan pembelian sebagai variabel. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan oleh peneliti, jadi peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian produk McDonald's dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi dalam perspektif ekonomi Islam pada studi kasus konsumen produk McDonald's di Bandar Lampung. Identifikasi dan batasan masalah, yaitu peneliti di sini tidak dapat membahas secara luas dan menyeluruh, sehingga penulis membatasi masalah yang hendak diteliti dengan berfokus pada produk McDonald's di Kota Bandar Lampung. Yang ketiga yaitu tentang rumusan masalah, di mana di sini berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu apakah promosi berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada produk McDonald's di Kota Bandar Lampung. Kedua yaitu apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada produk McDonald's di Kota Bandar Lampung. Yang ketiga, apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada produk McDonald's di Kota Bandar Lampung. Yang keempat yaitu apakah kepuasan pelanggan berpengaruh dalam memediasi pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian terhadap produk McDonald's di Kota Bandar Lampung. Yang kelima yaitu bagaimana promosi, kepuasan pelanggan, dan keputusan pembelian dalam perspektif ekonomi Islam. Tujuannya di sini terdapat 5 tujuan berdasarkan rumusan masalah. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap kepuasan pelanggan pada produk McDonald's di Kota Bandar Lampung. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian pada produk McDonald's di Kota Bandar Lampung. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kepuasan pelanggan terhadap keputusan pembelian pada produk McDonald's di Kota Bandar Lampung. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh kepuasan pelanggan berpengaruh dalam memediasi pengaruh promosi terhadap
keputusan pembelian terhadap produk McDonald's di Bandar Lampung. Yang kelima yaitu untuk mengetahui bagaimana promosi, kepuasan pelanggan, dan keputusan pembelian dalam perspektif ekonomi Islam. Yang kelima yaitu manfaat penelitian. Di sini beberapa manfaat yang diperoleh itu pertama yaitu manfaat teoritis. Secara teoritis, penulis berharap hasil dari penelitian ini bisa menjadi referensi atau bahan masukan yang dapat menambah wawasan tentang hal apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian pada produk McDonald's di Kota Bandar Lampung. Yang kedua yaitu manfaat secara praktis, yaitu yang pertama bagi penulis, hal ini menjadi sarana dan pengembangan kemampuan untuk berpikir secara ilmiah dan menuliskannya ke dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan teori bisnis Islam untuk mendapatkan gelar sarjana. Yang kedua yaitu bagi manajemen bisnis syariah, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi manajemen bisnis syariah untuk meningkatkan wawasan atau pengetahuan tentang manajemen pemasaran. Yang ketiga yaitu bagi konsumen, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bentuk informasi ketika hendak melakukan pembelian produk McDonald's di Kota Bandar Lampung. Yang keempat terakhir yaitu bagi perusahaan, penelitian ini dapat bermanfaat karena konsumen dapat mengenal produknya melalui promosi. Yang keenam yaitu kajian penelitian terdahulu yang relevan. Di sini banyak penelitian yang membahas tentang promosi, namun setiap penelitian memiliki karakteristik yang berbeda terkait objek, teori, serta metode penelitian yang digunakan. Karena perbedaan tersebut, maka hasil yang didapat juga merupakan data yang baru. Beberapa penelitian terdahulu yang membuat variabel serupa dengan penelitian variabel terteliti, yaitu pertama, pada penelitian Santosa DKK tahun 2021 tentang pengaruh promosi dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Di sini dihasilkan bahwa promosi dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan. Penelitian lain yaitu dilakukan oleh Prisli Hadi Piri DKK dan juga Aris Budiono di tahun 2020, di mana menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian, yaitu positif variabelnya memiliki hasil yang positif dan signifikan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Esis Jayanti 2023 dengan objek penelitian pengguna jasa online ojek, dan juga penelitian yang dilakukan oleh Esra Yuliningsi LDKK juga menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan dengan adanya promosi menyebabkan keputusan pembelian pada konsumen, sehingga promosi ini juga sangat berpengaruh pada keputusan pembelian. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Valio Kristanto dan DKK tentang pengaruh kepuasan konsumen dan citra merek menunjukkan bahwa adanya pengaruh kepuasan pelanggan terhadap keputusan pembelian. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Nanda Anissa dan penelitian pada konsumen muslim pada rumah makan oleh Fitri Andika, serta penelitian yang dilakukan oleh Mufli Hatun di sini menunjukkan bahwa variabel kepuasan pelanggan menjadi faktor keputusan pembelian, sehingga peneliti menduga bahwa adanya keterkaitan kepuasan pelanggan akan adanya promosi dalam pengambilan keputusan sebagai variabel. Yang kedua yaitu bab 2 mengenai kajian pustaka. Landasan teorinya yaitu yang pertama tentang teori perilaku konsumen, di mana perilaku konsumen sendiri ialah suatu proses yang berkaitan erat dengan adanya suatu proses pembelian. Pada saat itu konsumen melakukan aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk dan jasa, produk dan servis. Di sini menurut Lamb, Hare, dan McDaniels, mereka menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah proses seorang pelanggan dalam membuat keputusan untuk membeli, menggunakan, serta mengkonsumsi barang-barang dan jasa yang dibeli, juga termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan penggunaan produk. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perilaku konsumen sendiri, yaitu memperhatikan konsumen merupakan kemampuan penuh dalam menyaring semua upaya untuk mempengaruhi dengan hasil bahwa semua yang dilakukan oleh pemasar harus disesuaikan dengan motivasi dan perilaku konsumen.
Yang kedua yaitu motivasi perilaku konsumen. Sesuatu yang berkaitan dengan motivasi dan perilaku dapat diketahui melalui penelitian. Pada dasarnya perilaku konsumen sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perilaku konsumen yang bersifat rasional dan irasional. Perilaku konsumen yang bersifat rasional adalah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan utama, serta manfaat produk itu sendiri terhadap konsumen pembelinya. Yang kedua yaitu perilaku konsumen muslim. Di sini teori perilaku konsumen berdasarkan syariat Islam memiliki perbedaan yang berdasar dengan teori konvensional. Perbedaan ini menyangkut nilai dasar yang menjadi fondasi teori, motif, dan tujuan konsumsi, hingga teknik pemilihan dan alokasi anggaran untuk berkonsumsi. Ada 3 nilai dasar, yaitu yang pertama, keyakinan adanya hari kiamat. Prinsip ini mengarahkan konsumen mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia. Yang kedua, konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama dan bukan dengan jumlah kekayaan dimiliki. Yang ketiga yaitu kedudukan harta. Ini harta sendiri merupakan anugerah Allah dan bukan sesuatu yang sendirinya bersifat buruk sehingga harus dijauhi secara berlebihan. Di sini menurut Manan, selain dengan adanya 3 fondasi, masih terdapat 5 prinsip konsumsi dalam Islam, yaitu pertama, prinsip keadilan. Di sini mengandung arti ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang. Yang kedua yaitu prinsip kebersihan. Maksudnya adalah bahwa makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Yang ketiga yaitu prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minuman yang tidak berlebihan. Yang kelima yaitu prinsip moralitas. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih. Sedangkan prinsip konsumsi menurut ahli bahwa ada 4 utama, yaitu pertama, hidup hemat. Yang kedua, implementasi zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga, pelarangan riba. Yang keempat, menjalankan usaha yang halal. Yang kedua yaitu teori manajemen pemasaran. Di sini menurut konsep pemasaran menurut Kotler dan Keller tahun 2013 bahwa manajemen pemasaran adalah suatu gabungan antara seni dan ilmu mengenai pemilihan target pasar dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan mereka. Di sini pemasaran dalam perspektif ekonomi Islam adalah merupakan suatu penerapan disiplin strategis yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Tingkat persaingan dalam dunia bisnis menuntut setiap pasar untuk mampu melaksanakan kegiatan pemasarannya dengan lebih efektif dan efisien. Ada beberapa sifat yang membuat Nabi berhasil dalam melakukan bisnis, yaitu pertama, sidik, amanah, fatona, dan tabligh. Fungsi pemasaran Islam sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penjualan, di mana fungsi ini merupakan sumber pendapatan yang diperlukan untuk menutup biaya modal dengan harapan mendapatkan laba. Tetapi dalam penjualan Islam telah memberikan rambu, diantaranya adalah tidak boleh bersumpah palsu. Yang kedua yaitu pembelian. Di sini bertujuan memiliki barang-barang yang dibeli untuk dijual untuk digunakan dalam perusahaan dengan harga pelayanan dari penjual dengan kualitas produk tertentu. Di sini menurut Suryana, kewirausahaan merupakan mengemukakan 5P yang memiliki arti sama dengan strategi, yaitu strategi adalah perencanaan atau plan, strategi adalah pola peta, strategi adalah posisi, strategi adalah perspektif, dan strategi adalah permainan. Jadi prinsip pemasaran dalam perspektif ekonomi Islam yaitu menurut prinsip syariah, kegiatan pemasaran harus dilandasi dengan semangat beribadah kepada Tuhan yang Maha Pencipta, berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan golongan apalagi kepentingan sendiri. Di mana di sini Rasulullah SAW telah mengajarkan pada umatnya untuk berdagang dengan menjunjung tinggi etika keislaman. Dalam pemasaran terdapat 6 konsep
yaitu pertama konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran sosial, dan konsep pemasaran global. Teori selanjutnya yaitu promosi. Di sini pengertian promosi sendiri menurut Lupioadi tahun 2013. Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa. Kegiatan promosi tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa dengan keinginan dan kebutuhannya. Tujuan dari kegiatan promosi sendiri menurut Morrison tahun 2010 halaman 35 berdasarkan riset, yaitu yang pertama, tujuan promosi untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas. Yang kedua, tujuan promosi untuk mendidik para pengguna atau konsumen agar mereka lebih efektif dan mengerti dalam memanfaatkan produk-produk perusahaan. Yang ketiga yaitu tujuan promosi untuk mengubah citra perusahaan di mata khalayak karena adanya produk atau kegiatan baru. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi promosi menurut Ali Hasan tahun 2013 halaman 611 hingga 613 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tujuan. Tujuan promosi sendiri dibuat secara berjenjangan menjadi sangat penting karena menjadi panduan dalam program promosi dan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua yaitu anggaran promosi. Yang ketiga yaitu target pasar, di mana mengidentifikasi segmen pasar yang ingin dicapai dalam kampanye promosi harus dibatasi secara terpisah. Yang kedua yaitu jenis-jenis promosi. Terdapat 5 sarana promosi utama menurut Kotler dan Armstrong. Yang pertama yaitu melalui periklanan atau advertising. Yang kedua yaitu promosi penjualan atau sales promotion. Yang ketiga yaitu hubungan masyarakat atau public relations. Yang keempat penjualan personal yaitu personal selling. Yang terakhir yaitu pemasaran langsung atau direct marketing. Dalam Islam sendiri, promosi dalam perspektif ekonomi Islam. Ekonomi Islam juga menerapkan promosi yang dilakukan untuk menawarkan, menginformasikan, menjual produk atau jasa di pasar. Karena dengan adanya promosi, masyarakat akan mengetahui keberadaan produk atau jasa. Dalam prinsip yang digunakan oleh Nabi Muhammad adalah personal selling, iklan, promosi, penjualan, dan humas. Namun cara-cara yang ditetapkan berbeda dengan promosi yang dilakukan saat ini. Namun dalam istilah manajemen sendiri, sifat dari Nabi ini dapat ditinjaukan sebagai sebuah cerdas dan deskripsi tugas, delegasi, wewenang. Bauran promosi sendiri merupakan kombinasi dari alat-alat promosi yaitu periklanan, penjualan tatap muka, promosi penjualan, dan publisitas dan yang dirancang untuk menjual barang atau jasa. Yang terakhir yaitu teori mengenai keputusan pembelian. Keputusan pembelian sendiri secara umum adalah pemilihan dari 2 atau lebih alternatif pilihan berdasarkan Scrifman dan Kanuk. Jadi dapat diartikan bahwasanya untuk membuat suatu keputusan harus ada alternatif pilihan. Sebaliknya, jika calon konsumen tidak mempunyai alternatif untuk memilih, maka tidak dapat diartikan sebagai pengambilan keputusan. Pengertian keputusan pembelian sendiri menurut Kotler dan Armstrong tahun 2006 adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan di pembeli di mana konsumen benar-benar membeli. Menurut Kotler sendiri tahun 2005 terdapat 5 tahap yang dilalui konsumen dalam mengambil suatu keputusan pembelian, yaitu pertama, pengenalan masalah proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. Yang kedua yaitu pencarian informasi konsumen yang merangsang
kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Yang ketiga yaitu evaluasi alternatif pasar, yaitu bagaimana konsumen mengolah informasi merek yang bersaing dan membuat pilihan akhir. Yang keempat yaitu keputusan pembelian dalam tahap evaluasi. Yang kelima yaitu perilaku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Indikator dari keputusan pembelian. Menurut Kotler, indikator dari proses keputusan pembelian yaitu pertama, tujuan dalam membeli sebuah produk. Pembeli ingin mengambil manfaat dari produk yang dibeli tersebut. Yang kedua yaitu pemrosesan informasi untuk sampai ke pemilihan merek. Yang ketiga, kemantapan pada sebuah produk. Yang keempat, memberikan rekomendasi kepada orang lain melalui pengalaman yang baik. Pembeli akan merekomendasikan produk yang dibeli kepada orang lain. Kelima yaitu melakukan pembelian ulang, di mana kepuasan yang diperoleh oleh pembeli dapat mendorong terjadinya pembelian ulang pada suatu produk. Keputusan pembelian dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam Islam sendiri, proses pengambilan keputusan diterangkan dalam beberapa ayat yang bersifat lebih umum. Artinya bisa diterapkan dalam segala hal. Pada Quran surat Al-Hujurat ini, dari ayat ini dijelaskan bahwa sebagai umat muslim hendaknya berhati-hati dalam menerima suatu berita atau informasi. Ketika tidak mempunyai pengetahuan tentang hal tersebut, maka sebaiknya periksa dan teliti terlebih dahulu. Ayat ini dapat disandarkan dengan sikap hati-hati umat Islam dalam membuat keputusan untuk mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat tahapan yang dilalui seseorang dalam pengambilan keputusan konsumen, dimulai dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, pemilihan alternatif, pengambilan keputusan, dan perilaku pasca pembeli. Teori mengenai kepuasan pelanggan. Menurut Daryanto dan Setio Budi tahun 2014, kepuasan konsumen merupakan suatu penilaian emosional dari konsumen setelah konsumen menggunakan suatu produk, di mana harapan dan kebutuhan konsumen yang menggunakannya terpenuhi. Berdasarkan pengertian yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen adalah suatu tanggapan perilaku konsumen berupa evaluasi purna beli terhadap suatu barang atau jasa yang dirasakannya dibandingkan dengan harapan konsumen. Dimensi kepuasan pelanggan. Menurut Kotler dalam buku Irawan mengemukakan bahwa ada 5 dimensi utama kepuasan pelanggan, yaitu pertama, price atau harga, yang kedua service, quality atau kualitas layanan, yang ketiga yaitu produk quality atau kualitas produk, yang keempat yaitu faktor emosional, yang kelima yaitu efisiensi atau kemudahan. Indikator kepuasan pelanggan yaitu dikutip dalam Ciptono pada Hawkins dan Loney. Indikator kepuasan terdiri dari yaitu pertama, kesesuaian harapan, di mana merupakan tingkat kesesuaian antara kinerja produk yang diharapkan oleh konsumen dengan yang dirasakannya oleh konsumen. Yang kedua yaitu minat berkunjung kembali, yaitu merupakan kesediaan konsumen untuk berkunjung kembali atau melakukan pembelian ulang terhadap produk terkait. Yang ketiga yaitu kesediaan merekomendasikan, merupakan kesediaan konsumen untuk merekomendasikan produk yang telah dirasakannya kepada teman atau keluarga. Yang ketiga dalam bab 2 yaitu mengenai kerangka berpikir, di mana pada variabel X yaitu menggunakan variabel promosi terhadap variabel Y-nya untuk pada keputusan pembelian dengan dimediasi oleh kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi. Pengujian hipotesis, yaitu hipotesis sendiri merupakan prediksi yang baik atau kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan
berdasarkan sementara di mana hipotesis diadopsi untuk menjelaskan fakta-fakta atau kondisi yang diamati dan untuk membimbing dalam penelitian lebih lanjut. Berikut hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pertama, promosi berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Di sini menurut Kotler dan Keller dalam Shimamura tahun 2018 bahwa promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan pada pasar sasaran tentang produk yang dihasilkan oleh organisasi, individu, maupun rumah tangga. Hal ini sejalan dengan penelitian Santosa DKK tahun 2021, di mana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang disimpulkan bahwa promosi berpengaruh secara signifikan, secara parsial dan simultan. Penelitian lain yaitu dilakukan oleh Priestley H. Piri DKK. Di sini hasil penelitiannya menunjukkan bahwa promosi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zulkarnain 2019 pada judul pengaruh citra merek, harga, dan promosi terhadap kepuasan nasabah dengan keputusan pembelian sebagai variabel menunjukkan bahwa citra merek dan keputusan pembelian berpengaruh positif signifikan, sedangkan harga dan promosi tidak berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Yaitu pada penelitian oleh Aris Budiono, pengaruh kualitas pelayanan, harga, promosi, dan citra merek menunjukkan bahwa secara simultan pengaruh kualitas layanan, harga, promosi, dan citra merek terhadap keputusan pembelian adalah memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian, di mana variabel promosi dapat mempengaruhi ke variabel kepuasan secara tidak langsung melalui variabel intervening, yaitu keputusan pembelian. Pada penelitian Nurjaya DKK juga menunjukkan bahwa promosi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. Sehingga berdasarkan dukungan teori dan penelitian terdahulu, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu H1 sama dengan promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu hipotesis promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Promosi sendiri merupakan sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan dan meyakinkan calon konsumen mengenai barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan, dan meyakinkan calon konsumen. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang berjudul pengaruh promosi penjualan terhadap kepuasan pelanggan melalui keputusan pembelian sebagai variabel intervening pada pengguna GoFood di Kota Bandung, menunjukkan bahwa promosi penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Penelitian oleh Irene Priscilla tahun 2022 juga menunjukkan bahwa promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Namun pada penelitian Hasbia di DKK berjudul pengaruh lokasi dan promosi terhadap keputusan pembelian, di sini menunjukkan bahwa lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan promosi berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian, dan lokasi merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Tetapi pada peneliti Fitriana dan Rahman tahun 2018, dalam penelitiannya pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian kartu perdana Excel, di mana menyimpulkan bahwa promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Pada penelitian berjudul pengaruh kepercayaan pelanggan dan promosi terhadap keputusan pembelian konsumen yang oleh Dede Solihin menunjukkan promosi memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan dukungan teori dan penelitian terdahulu, sehingga hipotesis dalam penelitian ini yaitu H2
promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga yaitu hipotesis kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Menurut Kotler tahun 2002, kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja berada di bawah harapan. Pelanggan tidak puas, tapi jika kinerjanya melebihi harapan, pelanggan amat puas dan senang. Hal ini juga sejalan dengan peneliti pengaruh kepuasan pelanggan, kepercayaan, dan saluran distribusi terhadap keputusan pembelian oleh D. Claudia Josephine, DKK, bahwasannya kepuasan pelanggan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Pada penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rosmania, Dia Rahmawati, DKK, juga menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh secara positif namun tidak secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Namun pengada penelitian berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Kepuasan Konsumen, dan Competitive Advantage terhadap Keputusan Pembelian yang dilakukan oleh Hendra Jonathan Sibarani pada tahun 2020 menyimpulkan bahwa kepuasan konsumen secara parsial dan simultan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Namun juga pada penelitian lain yang berjudul Pengaruh Perilaku Konsumen dan Kepuasan Konsumen oleh Sherly Novitasari dan juga penelitian yang dilakukan oleh Faiz Wiratma, DKK, menunjukkan bahwa kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan dukungan teori dan penelitian terdahulu, sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah H3 sama dengan kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis keempat yaitu promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi. Setiap konsumen akan berusaha mendapatkan kepuasan pelanggan maksimal, dan konsumen akan meneruskan pembelian terhadap suatu produk untuk jangka waktu tertentu lama bila ia mendapatkan kepuasan dari produk. Dalam perilaku konsumen yang dijelaskan oleh Gujarat 2015, dijelaskan bahwa hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian karena banyak faktor, mulai dari faktor rangsangan dari perusahaan, faktor lingkungan sekitar, hingga faktor individu itu sendiri. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Walter Tabellesi pada judulnya yaitu Analisis Pengaruh Inovasi Produk dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian, di mana variabel promosi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Pada penelitian Santosa, DKK, menunjukkan bahwa promosi dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan. Pada penelitian analisis pengaruh promosi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian pada PT Citra Kreasi Makmur, kepuasan konsumen sendiri berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian, atau kepuasan konsumen tidak berperan sebagai variabel mediasi dalam model tersebut. Bauran pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Pada penelitian lain dilakukan oleh Priestley bahwa menunjukkan promosi dan kualitas layanan berpengaruh secara positif dan signifikan. Pada penelitian pengaruh ekuitas merek, kualitas pelayanan, dan bauran promosi terhadap keputusan pembelian melalui kepuasan pelanggan, dan oleh Vita Andriani menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan dan bauran promosi memiliki hubungan yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Studi ini juga menemukan hubungan antara kepuasan pelanggan dan keputusan pembelian kembali. Berdasarkan dukungan teori dan penelitian terdahulu,
Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H4 sama dengan promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian melalui kepuasan pelanggan. Bab 3 yaitu menjelaskan mengenai metode penelitian. Gimana? Pertama yaitu waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini akan dilakukan pada konsumen produk McDonald's di Kota Bandar Lampung melalui aplikasi Google Form dengan penyebaran kuesioner. Penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung dengan periode April hingga Mei 2023. Pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif juga salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiono, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu menggunakan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan dan memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa metode analisis dan membuat kesimpulan secara umum. Secara lebih spesifik, metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus atau case study, di mana menurut Najir tahun 2004, tujuan dari studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum tergantung dari tujuannya. Ruang lingkup dari studi dapat menyangkup keseluruhan siklus dari individu, kelompok, atau lembaga dengan penekanan terhadap faktor-faktor tertentu ataupun meliputi keseluruhan faktor-faktor kasus tertentu. Yang ketiga yaitu populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Populasi sendiri adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah konsumen produk McDonald's di Kota Bandar Lampung maupun yang belum menggunakan produk McDonald's. Sampelnya yaitu sampel adalah bagian dari jumlah dan sifat yang dimiliki oleh populasi untuk diselidiki dan dianggap mewakili keseluruhan jumlah penduduk dan jumlah penduduk yang lebih kecil. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling, di mana teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti ini mengambil 100 sampel dari responden. Teknik pengumpulan datanya. Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui sumber data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan oleh individu atau organisasi langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu pertama wawancara, yaitu metode pengumpulan dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada responden untuk mendapatkan data yang lebih akurat hubungan dengan masalah yang akan dibahas. Yang kedua yaitu metode pertanyaan, di mana dengan menggunakan metode angket memperoleh data yang dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan yang diisi oleh responden, termasuk pertanyaan tentang variabel yang akan ditanyakan yang mempengaruhi keputusan pemilihan. Penanya yaitu
Tujuannya yaitu di sini menggunakan kuesioner, di mana kuesioner penelitian ini akan diisi oleh responden dan akan berisi pertanyaan tentang variabel promosi dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi mempengaruhi keputusan pembelian pada pihak yang ingin membeli produk McDonald's. Penelitian ini menggunakan skala Likert yang mengukur kesetujuan dan ketidaksetujuan responden dalam menanggapi pernyataan yang diajukan. Skala Likert sendiri penilaiannya dihasilkan dalam penelitian sesuai dengan skala Likert, dijelaskan dalam metode yang digunakan untuk mengukur persahabatan, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang sebuah fenomena sosial menurut Sugiyoni. Dengan menggunakan skala Likert, variabel pengukuran dalam penelitian ini menggunakan 5 tingkat untuk mengungkapkan sikap dan jawaban sebagai berikut, yaitu dari 1 sampai 5, di mana dengan poin kelima sangat setuju dan poin terkecil yaitu sangat tidak setuju. Data sekunder ya, di sini juga menggunakan data sekunder, di mana data sekunder merupakan sumber yang secara tidak langsung diberikan kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, literatur atau tulisan lainnya yang dianggap berkaitan dengan penelitian dan dianggap penting dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini juga mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian sehingga dapat mendukung penelitian ini. Yang keempat yaitu definisi operasional variabel. Di sini bagian berisi tentang uraian definisi dari masing-masing variabel. Yang pertama yaitu variabel independence. Di sini variabel independence-nya yaitu promosi, di mana promosi merupakan suatu komunikasi pemasaran, yaitu aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar pelanggan bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan menurut Kotler dan Keller. Indikator dari promosi menurut Kotler dan Keller sendiri tahun 2016 yaitu pertama, pelanggan mudah menemukan informasi tentang produk berbagai media. Yang kedua, pelanggan tertarik berbelanja karena desain media yang digunakan. Yang ketiga yaitu pelanggan merasa jelas dengan informasi yang disampaikan. Dan terakhir, pelanggan merasa percaya terhadap pesan yang terkandung dalam promosi. Yang kedua yaitu variable dependent atau Y. Di sini variable dependentnya yaitu keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2008 mengemukakan bahwa keputusan pembelian konsumen adalah membeli merek yang paling disukai. Di sini menurut Kotler dan Armstrong, indikator keputusan pembelian adalah sebagai berikut, yaitu pertama, kemantapan membeli setelah mengetahui informasi produk, memutuskan membeli karena merek yang paling disukai. Yang ketiga yaitu membeli karena sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Yang keempat, membeli karena mendapat rekomendasi dari orang lain. Yang ketiga yaitu variabel intervening atau mediasi. Di sini menggunakan variabel kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi, di mana kepuasan pelanggan merupakan suatu keadaan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan dapat terpenuhi pada suatu produk yang dikonsumsi. Terdapat beberapa indikator kepuasan pelanggan, yaitu tetap lebih setia lebih lama, membeli lebih banyak, membicarakan hal baik, memperhatikan lebih sedikit kepada orang lain. Yang E yaitu pengujian instrumen, di mana pada penelitian ini melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas merupakan hasil penelitian terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Pengujian validitas dilakukan dengan melihat nilai R hitung lebih dari R tabel, maka kuesioner dinyatakan valid, dan sebaliknya suatu angket dikatakan reliable apabila jawaban dari responden terhadap pertanyaan selalu konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas angket dalam penelitian ini digunakan uji statistik Kreuzberg alpha dengan dasar pengambilan keputusan nilai di atas 0,6. Analisis data. Analisis datanya yaitu analisis jalur PET, di mana merupakan teknik analisis digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat
yang inheren antar variabel yang disusun berdasarkan urutan kontemporer dengan menggunakan koefisien jalur sebagai variabel nilai dalam menentukan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut Sujarweni, perhitungan analisis jalur menggunakan teknik regresi linear, maka asumsi umum regresi linear sebagai diikuti, yaitu model regresi harus layak, di mana diketahui jika signifikannya pada ANOVA sebesar 0,05, yang kedua prediktornya sebagai variabel bebas harus layak, di mana kelayakan ini diketahui jika standar error of estimate kurang dari standar deviation. Yang ketiga yaitu koefisien regresi harus signifikan, di mana koefisien regresi signifikan jika T hitung lebih dari T tabel. Yang keempat yaitu tidak boleh terjadi multikolinearitas, artinya tidak boleh terjadi korelasi yang sangat tinggi antar variabel bebas. Yang kelima yaitu uji terjadi autokorelasi, di mana jika angka Durbin dan Watson sebesar kurang dari 1 dan lebih dari 3. Uji Sobel atau Sobel test digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel mediasi, yaitu kepuasan pelanggan. Menurut Baron dan Baine, variabel intervening sendiri jika variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Uji Sobel test sendiri yaitu uji untuk mengetahui apakah hubungan yang melalui sebuah variabel mediasi secara signifikan mampu sebagai mediator, atau uji pengaruh secara tidak langsung. Peneliti menggunakan uji Sobel test menghendaki jumlah sampel besar dan nilai koefisien mediasi berdistribusi normal. Yang ketiga yaitu uji hipotesis, di mana data yang diperoleh melalui kuesioner yang peneliti sampaikan pada responden selanjutnya akan diolah dengan metode analisis regresi menggunakan aplikasi Smart PLS. Uji hipotesis ini menggunakan uji parsial dan uji T, di mana pengujian nilai T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel dependen secara individual dalam menerangkan variabel dependen berdasarkan nilai signifikan, yaitu membandingkan nilai probabilitas dengan nilai alfa. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima, yang berarti adanya pengaruh signifikan antara nilai variabel independen terhadap variabel dependen dan sebaliknya. Berdasarkan nilai T hitung dengan T tabel, yaitu jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka hipotesis diterima, yang berarti adanya pengaruh secara variabel antara variabel independen terhadap variabel dependen dan sebaliknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekurang-kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.